kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Kita ulang sekali lagi ya Kak, biar lebih semangat. Oke Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan, adik-adik sekolah minggunya penuh dengan semangat. Hari ini kembali lagi bertemu ibadah online bersama Kak Ines dan Kak Maisa. Ya, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan juga yang berkati Amang dan Inang yang akan melayani hari ini, serta juga Tuhan berkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu agar kami bisa bersatu hati dengan kerendahan hati kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan beribadah. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Amin Kak. Kak, aku mau nanya nih Kak. Apa tuh? Kakak tahu gak ya fungsi telinga itu apa? Fungsi telinga itu untuk membau ya Kak? Salah Kak, itu hidung. Oh, hidung berarti untuk melihat. Masih salah Kak, masih itu salah. mata. Berarti untuk mendengar ya Kak? Betul sekali, telinga itu berfungsi untuk mendengar Kak. Sama seperti dengan tema kita hari ini, ajarku mendengarkan. Tapi Kak, maksud dari tema kita minggu ini apa ya? Nah, maksud tema kita hari minggu ini, ajarku mendengarkan itu kita harus mau dengar-dengaran dengan sesama seperti orang tua kita, guru kita, teman kita. Terutama kita harus mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan Kak. Oh begitu, kalau begitu adik-adik kita harus memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sambil bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik kita akan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Lagi ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat istimewa minggu ini dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah.
Ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Kita ulang sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Wah, hebat ya Kak adik-adik sekolah minggu kita. Betul, Mereka Kak. mengucapkan ayat istimewanya dengan penuh semangat dan berani. Terima kasih adik-adik yang sudah Makasih, berpartisipasi. Minggu depan harus lebih banyak ya Kak? Betul Kak, harus Betul lebih sekali. banyak lagi dan lebih semangat lagi Kak. Iya. Nah Kak, aku mau tanya nih, Kak Maisha biasanya gunakan tangan untuk apa ya Kak? Aku menggunakan tangan biasanya untuk membantu orang tua Kak. Good, apalagi Kak? Habis itu aku mengerjakan tugas Kak. Betul sekali. Kak Maisha menggunakan tangan Kak Maisha untuk melakukan hal-hal yang baik. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Tanganku kerja buat Tuhan. Yuk adik-adik kita angkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita ulang sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku Memuji siapa? memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang tibalah kita akan memasuki dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan undang Tuhan dalam hati kita agar kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi lagu Mari masuk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita bersungguh-sungguh akan pujian. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Shalom anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali lagi dengan acara virtual yang dilaksanakan oleh gereja kita HKBP Taman Wisma Asri. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bisa bertemu kembali Tuhan, walaupun hanya menggunakan virtual ini Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dengan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang,
Dengarkan firman yang akan Amang bacakan yang terambil dari Amsal 8 dimulai dari ayat 32 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema hari Minggu kita pada saat hari ini yaitu diambil dari atau minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik Ajarku Mendengarkan. Pembacaan Alkitab hari ini merupakan sebuah wejangan atau nasihat atau didikan tentang hikmat. Jika kita perhatikan dari ayatnya, yang pertama kita akan menemukan nasihat langsung dari si penulis hikmat. Namun yang menjadi fokus kita untuk pelajaran hari ini adalah dari ayat 32 sampai dengan 36 yang merupakan kesimpulan dari didikan hikmat itu sendiri. Kesimpulan tersebut yaitu tentang hal mendengarkan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua tentu tahu ya fungsi daripada pendengaran atau telinga kita. Amang perlu menjelaskan bahwa fungsi telinga yaitu gunanya untuk menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris yang diteruskan ke dalam otak dan untuk disadari dan dimengerti dan untuk dilakukan. Didikan atau nasihat sangat berkaitan dengan pendengaran atau mendengarkan. Sebuah nasihat dan didikan yang diberikan kepada seseorang, baik anak maupun orang dewasa, akan menjadi sia-sia jika tidak didengarkan dengan baik. Mendengarkan hikmat di sini berarti mendengarkan ajaran atau perintah yang dikehendaki oleh Tuhan yang adalah Sang Hikmat. Oleh karena itu, mendengarkan adalah pekerjaan yang harus selalu dilakukan. Pada ayat 34 kita menjumpai kalimat, berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Di sini penulis Amsal mengajak para pembaca dan anak-anakku sekalian untuk hidup lebih dekat dengan hikmat. Hidup berhikmat tidak serta-merta dapat kita terima begitu saja. Hidup berhikmat harus dilatih secara terus-menerus. Hal pertama yang diperlukan untuk melatih hikmat di sini adalah dengan cara mendengarkan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu anak-anakku sekalian sudah membaca bagi kita hari ini yaitu ayat istimewa di Yakobus 1 ayat 19. Di sini dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Maksudnya adalah, anak-anakku sekalian, lebih baik kita lebih mendengarkan dulu daripada kita cepat berkata-kata, ya, dan cepat marah. Itu maksud dari Yakobus 1 ayat 19. Dalam perjanjian lama,
hal mendengarkan menjadi suatu perintah yang wajib dilakukan oleh orang Israel. Pernyataan ini mengingatkan kita dengan peristiwa yang dialami oleh umat Israel di padang gurun. Ketika itu Musa menyuruh mereka untuk mendengarkan perintah Tuhan. Nanti bisa kita baca di Ulangan 6, yaitu yang menyatakan kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kenapa bangsa Israel melawan sama Tuhan? Karena mereka tidak mendengarkan kata-kata dan perintah daripada Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi bangsa Israel. Selama 40 tahun bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tindakan mendengar atau mendengarkan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan umat percaya itu. Tuhan sudah menciptakan dua telinga kita yang berfungsi untuk mendengar. Sudah pasti telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Dari mendengar kita diajak untuk melakukan. Sama seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal ini, bahwa mendengarkan nasihat tentang hikmat akan membawa kita kepada keadaan hidup yang bahagia. Begitu sebaliknya, jika kita tidak mendengar dan melatih diri untuk berhikmat, maka malapetakalah yang akan kita peroleh. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran hari ini, anak-anakku sekalian, yaitu belajar untuk mendengarkan. Tadi Amang sudah membacakan fungsi daripada pendengaran kita. Kita mempunyai dua telinga. Fungsinya yaitu menangkap dan mengubah bunyi. Misalnya contohnya anak-anakku sekalian. Kalau misalnya papa mamanya menyuruh kita untuk mencuci piring atau disuruh bangun cepat pagi-pagi, tapi tidak didengarkan. Inilah salah satu contohnya anak yang tidak berhikmat, ya. Karena dalam keadaan ini, kalau tidak kita menuruti yang diperintahkan oleh orang tua kita, kita akan memperoleh malapetakalah yang akan kita peroleh. Malapetaka. Tapi apabila anak-anakku sekalian mendengarkan nasihat atau perkataan mama papanya atau guru-guru sekolah minggunya, ya, kita akan memperoleh hidup yang bahagia. Demikian juga kalau di sekolah. Apalagi di kondisi sekarang anak-anakku sekalian, kita belum bisa untuk bertemu secara langsung. Mungkin hanya menggunakan media online. Mungkin menggunakan langsung, ya, belum bisa ketemu langsung media sosial online, tapi berbicara. Berbicara ini yaitu mendengarkan. Makanya di Yakobus tadi dikatakan lebih bagus kita mendengarkan, ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fenomena yang kita alami sekarang anak-anakku sekalian di masa-masa daring yang sekarang ini, anak-anak kami mungkin semua dari pagi, siang, sampai malam, mungkin gadgetnya mungkin tidak lepas, ya. Tidak lepas dari gadget. Semua dilakukan rutinitas selalu melihat handphone, selalu melihat gadgetnya. Oleh karena itu anak-anakku kalau dipanggil, misalnya dipanggil namanya, tapi tidak didengarkan, inilah anak-anak yang tidak berhikmat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, melalui firman yang kita dengarkan pada hari ini, Tuhan ajarku untuk mendengar. Mendengar menggunakan dua kuping atau telinga yang diberikan Tuhan kepada kita. Anak-anakku sekalian, kalau juga secara online materi dari sekolah minggu atau materi dari sekolahnya, tentu kita akan mendengar tuntunan dari guru-guru yang telah diajarkan kepada kita. Anak-anakku sekalian, bagaimana caranya untuk melatih hikmat? Melatih hikmat
tidak ada dipelajarin, anak-anakku sekalian. Melatih hikmat, kita harus melatih secara terus-menerus. Ya, hikmat itu tidak ada dipelajarin di dalam sekolah. Kita harus terus-menerus melatih hikmat itu supaya kita bisa lebih terbiasa untuk melakukan hikmat yang daripada Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Ya, dengan cara mendengarkan. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan didikan orang tua, mendengarkan didikan dari guru sekolah minggu, dan sebagainya. Itu yang utama. Biarlah anak-anakku sekalian, semoga kita dapat melatih diri kita untuk berhikmat melalui pendengaran yang sudah Tuhan dianugerahkan kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan, diberkati firman Tuhan disampaikan, terlebih anak-anakku sekalian diberkati Tuhan dalam melaksanakan aktivitasnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sungguh baik kepada kami Bapa. Ajari kami selalu Tuhan untuk lebih berhikmat. Ajari kami Tuhan untuk bisa mempergunakan pendengaran kami dengan baik. Ajari kami Tuhan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Biarlah melalui pendengaran kami ini Tuhan, kami bisa melakukannya dengan baik, melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan walaupun kami hanya di rumah saja Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga kami Bapa. Di kondisi sekarang yang sangat sulit Bapa, di kondisi COVID-19 ini Tuhan, Tuhan jagai kami Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, tuntun dengan Roh Kudus Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di minggu pagi yang cerah, terdapat 2 orang anak bernama Doni dan Lili. Mereka berdua bersahabat. Mereka sangat semangat bangun pagi dan pergi ke gereja untuk bersekolah minggu bersama. Sesampainya di gereja, Doni, ayo kita duduk di sini. Ayo, yuk kita duduk di sini. Lili dan Doni pun duduk bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya firman Tuhan. Lili bergegas mengeluarkan Alkitabnya dan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan Doni malah mengeluarkan handphonenya dan membuka game kesayangannya. Aduh, Doni, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan berisik. Sekarang simpan handphonemu. Ih, Lili, ini tanggung tahu gamenya. Ya kan, kalah. Kamu sih, game aku jadi kalah nih. Tuh kan kalah. Kamu tahu nggak kenapa kamu kalah? Karena sekarang bukan waktunya untuk bermain handphone, bukan waktunya untuk bermain games. Sekarang adalah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita anak Tuhan kan? Sebagai anak Tuhan, kita harus mau dengar-dengaran, sama seperti lagu yang pernah diajarkan kakak sekolah minggu. Kamu ingat nggak? Yang mana lagunya? Aku nggak tahu. Nah, lagunya kayak gini nih. Dengerin ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Gitu. Oh, iya, aku tahu lagu itu. Ya udah deh, aku mau taruh handphone aku. Aku mau ambil Alkitab biar aku dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah sadari aku bahwa aku tidak boleh main game di saat ibadah. Terima kasih Tuhan. Lili, terima kasih ya. Kamu sudah mengingatkan aku untuk tidak main handphone di saat ibadah. Tuhan, aku berjanji aku akan mau dengar-dengaran firman Tuhan. Oke deh, sekarang simpan handphonenya dan kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk!
Akhirnya mereka berdua pun duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya sekolah minggu selesai. Mereka berdua bergegas untuk pulang. Nah, adik-adik yang di rumah juga sama ya. Kita, anak Tuhan, harus saling dengar-dengaran kata mama papa, kakak adik, dengar-dengaran kata teman, dan terlebih dengar-dengaran kata Tuhan melalui firman Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar saling mendengar. Nah, biar lebih semangat, yuk kita kembali memuji nama Tuhan dengan bernyanyi Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Maisha ya. Betul, Kak. Betul sekali. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk lebih banyak mendengar. Mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi ketika setelah kita mendengarkan hal-hal yang baik, kita juga melakukan hal-hal yang baik. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau begitu, kita angkat pujian Yesus berpesan sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan kali ini dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada sekretariat gereja. Yuk adik-adik, kita akan pujian Yesus berpesan pakai bahasa Indonesia dan bahasa Batak ya. Yesus berpesan dalam Malam Glas. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, Anak anak masing-masing masing-masing di sekitarnya. dunia ini. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekarang pakai bahasa Batak ya. Didok Tuhan Yesus tuhitao, hamudo panon dan ni portibion, buat masin mondang tuna holomi, asa tungtiurna di lambumi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Gaby di Activity Time, waktunya aktivitas. Nah, aktivitas kita di minggu ini adalah kita akan membuat poster. Alat bahan yang adik-adik perlukan yang pertama adalah double tip, pulpen, pensil warna atau spidol, dan juga gunting. Tidak lupa boleh lem cair atau lem kertas. Dan juga hiasan-hiasan, boleh dari stiker, kertas origami, atau pernak-pernik. Nah, yang paling penting adalah kertas buffalo atau kertas warna 1 lembar aja ya adik-adik. Yuk kita buat posternya sekarang. Nah, langkah yang pertama, adik-adik ambil pulpen, pensil warna, ataupun spidol. Dan kita mau menulis kalimat di posternya. Yang pertama, kita mau tulis, yuk kita belajar mendengarkan. Buat adik-adik yang masih PG, TK, atau kelas 1 boleh minta tolong mama papanya untuk bantuin nulis ya. Yuk kita belajar mendengarkan orang lain. Terlebih mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, ini adik-adik kalimat dalam posternya. Yuk kita belajar mendengarkan orang lain, terlebih mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik udah selesai menulis di posternya, kita tinggal hias deh. Boleh pakai stiker atau kertas origami. Di sini kakak menghiasnya bebas aja ya. Adik-adik juga boleh menghiasnya dengan bebas. Pokoknya dibuat secantik mungkin karena posternya mau kita tempel di kamar kita. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Nah, jadi deh posternya. Ini ya poster yang tadi adik-adik buat. Nanti adik-adik tempel di belakangnya pakai double tip. Boleh ditempel di meja belajarnya, di kamarnya, supaya adik-adik selalu ingat akan apa yang poster ini tuliskan. Oke? Sampai ketemu di aktivitas minggu depan. Jangan lupa fotonya, posternya difoto dan dikirimkan ke nomor yang di bawah ini ya. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.